Halo teman-teman, kembali lagi bersama MovieX. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Godzilla. Film bergenre fiksi ilmiah ini menceritakan tentang seekor iguana laut yang terkontaminasi oleh zat kimia yang disebabkan dari uji coba bom nuklir yang dilakukan oleh pemerintah Prancis. Karena hal itu, hewan ini bermutasi menjadi monster yang sangat mengerikan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, tak lupa saya mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler. Jadi langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan seorang pria yang bekerja sebagai nakoda kapal ikan. Pada saat asik menikmati makanannya, tiba-tiba alarm radar kapalnya berbunyi. Para anak buah kapal pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Di radar, nampak sebuah objek yang sangat besar mendekati kapal mereka. Karena serangan makhluk itu, seketika kapal mereka hancur dan tenggelam. Scenes kemudian berpindah di sebuah tempat di Ukraina. Pria itu bernama Dr. Niko yang bekerja sebagai ilmuwan. Tujuan Dr. Niko di sini adalah meneliti cacing yang terpapar radiasi nuklir. Tiba-tiba, ia didatangi seorang pria dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mereka memberikan informasi kepada Dr. Niko bahwa ia dipindah tugaskan. Di sebuah rumah sakit, seorang pria bernama Philip mencoba menanyai satu-satunya anak buah kapal yang berhasil selamat dari tragedi yang menenggelamkan kapalnya. Dengan wajah takut dan trauma, ia menyebutkan satu kata, yaitu Godzilla. Sesampainya di lokasi, Dr. Niko diajak oleh Kolonel Higgs untuk meneliti sebuah jejak raksasa. Sesampainya di tempat, Dr. Niko belum paham maksud dari Kolonel Higgs. Betapa terkejutnya saat ia baru menyadari bahwa dirinya berdiri di sebuah kaki yang sangat besar. Oleh Kolonel Higgs, ia dikenalkan seorang wanita yang bernama Elsie dan Dr. Craven yang merupakan partner kerja Dr. Niko untuk meneliti kasus ini. Untuk penelitian lebih lanjut, mereka dibawa ke Jamaika untuk melihat bangkai kapal yang sangat besar. Sesampainya di tempat, betapa terkejutnya mereka melihat sebuah cakaran yang sangat besar. Sementara itu, di pesisir pantai Amerika Serikat, terlihat 3 kapal nelayan yang sedang menangkap ikan. Tiba-tiba, ketiga kapal itu berhenti secara bersamaan. Temannya berkata, mungkin saja jaringnya terlalu penuh ikan. Pada saat kapal mereka akan menarik jaring, tak disangka kapal mereka malah berjalan mundur, seperti tertarik sesuatu. Dan pada akhirnya kapal mereka pun tenggelam. Di dalam ruang informasi, Kolonel Higgs dan para peneliti diberitahu bahwa baru saja 3 kapal nelayan tenggelam di tengah laut. Kolonel Higgs pun bertanya kepada mereka, dan Dr. Niko pun menjelaskan. Menurutnya, monster itu adalah seekor hewan yang bermutasi menjadi raksasa, akibat dari paparan radioaktif yang bersumber dari limbah nuklir. Kini, scene berpindah di sebuah restoran cepat saji yang terletak di New York dan seorang wanita yang bernama Audrey beserta teman-temannya. Pada saat asik berbincang, tiba-tiba ia terkejut ketika ia melihat Dr. Niko masuk ke dalam sebuah berita. Ternyata Dr. Niko kekasih Audrey sewaktu kuliah. Pada saat pria tua memancing di sebuah dermaga, tak disangka pancingnya ditarik seekor ikan besar. Ternyata bukan ikan yang ia dapat, tetapi Godzilla. Kini, Godzilla itu sudah sampai New York. Pada saat asik berkampanye, dari kejauhan mereka semua dikejutkan dengan rubuhnya gedung, diiringi dengan kemunculan Godzilla. Orang-orang lari ketakutan. Seketika, kota New York hancur akibat ulah monster tersebut. Karena peristiwa ini momen penting, dengan cepat Victor mengambil kameranya dan bergegas berlari merekam monster itu. Karena peristiwa ini, wali kota New York pun setuju untuk mengevakuasi warga. Pihak militer dan para peneliti menuju ke sebuah lubang yang kemungkinan dibuat oleh Godzilla. Niko pun berbicara dengan Kolonel Higgs. Secara alami, Godzilla hanyalah binatang biasa. Niko pun memberikan saran cara yang terbaik untuk menangkapnya, dengan cara memancingnya keluar menggunakan makanan yang ia sukai. Dengan cepat, pemerintah melalui militer bergegas menyiapkan tempat dan umpan di tengah kota agar si Godzilla mau keluar. Pemerintah
menumpahkan 12 truk sampah yang berisi ikan-ikan segar. Setelah beberapa menit mereka tunggu, Godzilla itu tak kunjung datang. Dr. Nico pun berinisiatif untuk membuka lubang selokan agar Godzilla itu bisa mencium bau ikan. Dan benar saja, tak lama Godzilla itu keluar dari bawah tanah dan menuju umpan ikan yang mereka siapkan. Tanpa pikir panjang, Kolonel Hicks menyuruh anak buahnya untuk segera menembak Godzilla itu dengan harapan Godzilla itu segera mati. Tetapi karena senjata yang mereka gunakan terlalu kecil, tembakan yang mereka berikan tak berpengaruh apa-apa. Agar tak kehilangan jejak, militer pun mengajar Godzilla itu menggunakan helikopter. Karena Godzilla itu pintar mengelak, rudal yang mereka tembakan pun meleset. Pada saat melakukan pengejaran, mereka kira Godzilla itu membuat lubang di sebuah gedung. Ternyata tidak. Tiba-tiba Godzilla itu keluar dari belakang dan menyerang mereka. Akibat dari serangan Godzilla itu, semua helikopter tak ada yang selamat dan rencana mereka untuk membunuhnya pun gagal. Pada saat Dr. Nico di apotik, ia bertemu Audrey. Sejenak mereka mengobrol dan menanyakan kabar satu sama lain. Obrolan mereka pun berlanjut dan Dr. Nico mengajak Audrey ke ruang labnya sambil bertukar pikiran mengenai penelitiannya. Tak disangka, pada saat Dr. Nico menguji darah monster itu, ternyata si Godzilla itu hamil. Dan tujuan Godzilla itu datang ke New York ingin membuat sarang untuk bertelur. Karena temannya itu, Dr. Nico segera melaporkan kepada Kolonel Hicks. Pada saat Audrey ia tinggal sendirian, karena penasaran, Audrey mencoba melihat DVD yang berisi rekaman awal mula Godzilla itu ditemukan. Dan ia malah mengambil rekamannya, padahal DVD itu rahasia negara, masyarakat tak ada yang boleh tahu. Karena kecerobohan Dr. Nico, informasi yang seharusnya rahasia itu tersebar di media. Hal ini membuat mereka semua terkejut. Dan detik itu juga, Dr. Nico dipecat dari penelitian ini. Saat Dr. Nico menaiki taksi menuju bandara, taksi itu tidak belok ke kiri, tetapi malah lurus. Ia pun menanyakan kepada si sopir. Tiba-tiba, taksi itu berhenti. Ternyata Dr. Nico diculik agen rahasia Prancis yang bernama Agent Philip. Tujuan mereka menculik Dr. Nico agar secepat mungkin bisa menemukan sarang Godzilla. Agent Philip bercerita mengenai tujuannya pergi ke Amerika. Ternyata, mutasi yang terjadi pada Godzilla itu disebabkan uji coba nuklir yang dilakukan oleh negara Prancis. Karena itulah, ia memburu Godzilla itu karena ingin membereskan kekacauan yang terjadi akibat kesalahan negaranya. Dengan segera, para agen Prancis itu pergi ke pusat kota untuk mencari telur Godzilla. Tentunya dengan pakaian tentara agar misi mereka tak dicurigai militer Amerika. Perlahan, Audrey dan temannya mengikuti mereka untuk merekam kegiatannya di bawah tanah. Di tengah kota, pihak militer memancing Godzilla itu lagi dengan menggunakan ikan. Rencana mereka kali ini berhasil. Perlahan, Godzilla itu mendekati umpan yang mereka buat. Sialnya, Godzilla itu pintar. Ia tak mau memakan umpan mereka karena sudah tahu akan dijebak. Pihak militer pun tak tinggal diam. Saat Godzilla itu memilih kabur dengan cara menyelam, mereka menembakkan rudal dari kapal selam. Bukannya mengenai Godzilla, rudal yang mereka tembakkan malah mengenai satu kapal selam milik mereka sendiri. Percobaan kedua pun mereka lakukan dengan menembakkan 2 rudal sekaligus. Karena terpojok dan tak bisa menghindar, akhirnya Godzilla itu pun tewas. Di bawah tanah, akhirnya mereka menemukan sekumpulan telur Godzilla yang sangat banyak. Prediksi Dr. Nico pun juga salah. Dikiranya telur Godzilla itu hanya 12. Ternyata telur itu berjumlah ratusan. Dengan segera, agen Philip dan anak buahnya memasang bom satu persatu. Tiba-tiba saat Dr. Nico mengecek telur-telur itu, tak disangka semua telur itu malah menetas. Agen Philip dan Dr. Nico pun berlari untuk menyelamatkan diri. Karena terlalu lama, satu persatu anak buah Agent Philip dimakan oleh kawanan anak Godzilla. Karena keadaan semakin mendesak, Agent Philip pun menyuruh Dr. Nico untuk menelpon pihak militer agar segera meledakkan bangunan ini. Karena telepon mereka tak ada yang tersambung, Agent Philip pun mencoba menahannya dan menyuruh Dr. Nico pergi ke atas untuk meminta bantuan. Di ruangan lain, Audrey dan temannya mencoba menyelamatkan diri dari kejaran anak Godzilla itu dengan cara masuk ke lubang ventilasi. Pada saat keluar lift,
Dr. Nico memberitahu Agen Philip bahwa semua jalan keluar dikuasai oleh para Godzilla itu sehingga ia tak bisa naik ke atas. Tiba-tiba Audrey dan temannya terjatuh dari ventilasi. Audrey pun memberitahu cara agar ia bisa menyampaikan pesan keluar. Mereka semua pun pergi ke sebuah ruangan. Ternyata ruangan yang Audrey sarankan adalah ruangan penyiaran. Dengan segera, mereka menyiarkan secara langsung tentang semua ini, agar para pihak militer mengetahui posisi mereka dan menghancurkan sarang ini. Audrey pun memohon agar temannya yang berada di ruang kontrol mau untuk menyiarkan, dan untungnya teman Audrey ini mau. Dalam siaran itu, Dr. Nico pun menjelaskan apabila pasokan makanan anak Godzilla itu habis, maka mereka akan keluar dan berburu makanan di luar sarang itu. Jika mereka keluar, mereka akan berkembang biak dan spesies baru akan muncul. Spesies yang menggantikan manusia di bumi ini. Dan sialnya, para anak Godzilla itu terlahir dalam keadaan hamil. Godzilla itu pun berjumlah 200 ekor dan bisa menjadi 40.000 ekor dalam 1 tahun. Maka dari itu, militer harus menghancurkan sarang mereka sebelum kawanan Godzilla itu kabur ke kota. Sejauh ini, para Godzilla masih terjebak di sini, tapi mereka tak bisa menahannya lama-lama. Dengan segera, Kolonel Hicks pun memerintahkan angkatan udara untuk menghancurkannya. Militer memberikan waktu 6 menit untuk mereka kabur dari sarang Godzilla itu sebelum mereka terpanggang di sana. Dengan segera, mereka berlari menghindari kejaran para Godzilla. Sialnya, jalan yang seharusnya mereka lewati kini dipenuhi oleh Godzilla. Tak tinggal diam, Agen Philip pun menjatuhkan lampu dengan senjata yang ia gunakan, dan cara itu berhasil. Tak lama, pesawat militer pun datang dan menembakkan rudal ke sarang mereka. Dan kini, para anak Godzilla itu pun akhirnya tewas. Tiba-tiba, dari arah depan muncul induk Godzilla. Ternyata selama ini ia belum mati. Secepatnya mereka pun kabur, agar tak menjadi santapan induk Godzilla. Sialnya, saat mereka melewati terowongan, ternyata terowongan itu buntu. Melalui radio, pihak militer pun menyuruh mereka untuk memancing Godzilla itu ke tempat yang terbuka, agar pihak militer bisa membidik dan menembaknya. Dr. Nico memiliki ide untuk pergi ke sebuah jembatan gantung. Dengan segera, pihak militer menginformasikan ke pusat komando, dan mereka pun mengirimkan pesawat ke jembatan itu. Pada saat perjalanan menuju jembatan, tiba-tiba monster itu berada di depan mereka, dan mereka pun dimakan beserta mobil-mobilnya. Tak tinggal diam, Dr. Nico menyetrumkan listrik ke mulut Godzilla itu, agar mereka bisa kabur. Strategi mereka untuk menjebak Godzilla pun berhasil. Kini, pesawat itu menembakkan rudal ke Godzilla itu. Seketika, orang-orang bersorak gembira atas kemenangan yang mereka peroleh setelah berjuang habis-habisan melawan monster itu. Dan tak disangka, dalam sarang itu masih ada satu anak Godzilla lagi. Dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton alur film ini hingga akhir. Untuk kalian yang mau request film, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.